Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 197A11 akan mempresentasikan dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bisa disebut EPTIK dengan membawa judul dari jurnal adalah Pengaruh Data Forgery terhadap keamanan dan akurasi kepada pengguna media sosial. Dari sini akan dilanjutkan oleh Diva Adhari. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Rahma Putri dengan NIM 19210431. Yang kedua ada Mita Sofiatun dengan NIM 19211014. Yang ketiga ada saya sendiri dengan Diva Adhari dengan NIM 19211014. Yang terakhir ada yang keempat ada Rizky Agung Saputra dengan NIM 19210784. Yang terakhir ada Fadli Setio Utomo dengan NIM 19211177. Nah, di sini ada daftar pembahasan kami yang nantinya akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Baik, di pendahuluan ini kami menjelaskan bahwasanya media sosial di era digital saat ini telah menjadi salah satu sarana utama dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Dengan jutaan pengguna aktif di seluruh dunia, media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat pribadi, sosial, maupun bisnis. Meski memberikan banyak manfaat, media sosial juga menimbulkan tantangan besar dalam aspek keamanan dan integritas informasi yang disebarluaskan di media sosial tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Diva Adhari. Data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Kejahatan data forgery sering ditemukan di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram dalam jenis bentuk manipulasi informasi, mulai dari pemalsuan identitas, penyebaran berita palsu atau hoax, hingga manipulasi gambar dan video. Kejahatan ini tidak hanya mengancam kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar, tapi juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap individu, organisasi, dan bahkan negara. Dalam konteks ini, pengaruh data forgery terhadap keamanan dan integritas informasi menjadi isu yang sangat relevan untuk diteliti dan dianalisis, mengingat potensi dampaknya dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi, serta menimbulkan kerugian materi dan reputasi bagi organisasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu mekanisme perlindungan seperti enkripsi, autentikasi, serta deteksi anomali, efektif untuk mencegah terjadinya serangan kepada data yang bertujuan merusak informasi di beberapa sektor. Pengertian data forgery. Data forgery atau pemalsuan data dalam bahasa Inggris adalah suatu upaya yang berupa pembuatan, perusakan, perubahan, atau pengeditan data yang bersifat menyesatkan atau dapat menipu orang lain yang bermodus dengan memalsukan data dokumen yang penting dan disimpan sebagai dokumen tanpa kertas melalui internet. Menurut Dormansyah, data forgery diartikan sebagai pemalsuan data di dunia cybercrime. Data tersebut tersimpan dalam dokumen seperti scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan tersebut telah melanggar dua norma, yaitu pertama, norma kepercayaan, yaitu termasuk dalam kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat, yaitu termasuk dalam kejahatan bagi negara atau ketertiban masyarakat. Kejahatan data forgery dalam kurung pemalsuan data atau dokumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah yang pertama, ada pemalsuan informasi yang disebar luas ke media sosial atau hoax. Hal ini sering terjadi di berbagai platform online, contohnya seperti aplikasi Facebook,
yang sering menjadi tempat menyebar suatu narasi maupun penyebaran berita yang tidak sesuai fakta yang ada. Kedua, ada pemalsuan data transaksi online. Teknik kejahatan ini dengan cara memalsukan bukti transfer uang ke akun bank korban dengan nominal yang tidak sesuai. Yang ketiga, ada pemalsuan data di media sosial. Pelaku melakukan kejahatan ini dengan memalsukan informasi atau gambar yang diunggah di media sosial untuk tujuan penipuan. Misalnya, mereka dapat membuat akun palsu dengan menggunakan foto dan data orang dan menipu orang untuk memberikan uang atau informasi pribadi. Lalu ada pengertian media sosial. Media sosial adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang menjadikan pengguna untuk membuat, berbagi, berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi satu sama lain, melakukan berbagai bentuk seperti teks, video, gambar, dan audio. Media sosial memungkinkan individu, kelompok, organisasi, atau suatu perusahaan untuk terhubung dan berinteraksi dengan audiens mereka secara universal. Teknologi informasi serta komunikasi terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, Pendahuluan. Hal ini semakin banyaknya pengguna media sosial memicu pelaku kejahatan untuk memanfaatkan platform tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak kriminal. Berbagai jenis kejahatan seperti penipuan, penyebaran informasi palsu atau hoax, pemalsuan identitas, hingga pembunuhan daring atau cyberbullying semakin marak terjadi. Para pelaku kejahatan seringkali menyamarkan identitas mereka, memanipulasi informasi, atau menyebarkan konten yang merugikan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merusak reputasi seseorang, atau mengacaukan ketenangan publik. Berikut contoh macam-macam sosial media dan jenis kejahatan yang biasa ditemukan, yaitu 1. WhatsApp. Mengirim pesan yang diduga sebagai undangan bergabung dengan grup, mengakses konten eksklusif, atau mendapatkan akses ke layanan tertentu. 2. YouTube. Melakukan penyebaran informasi palsu dan narasi yang melebih-lebihkan dengan berupa video seperti judul, deskripsi, atau tag untuk meningkatkan visibilitas video yang berisi konten penipuan. 3. TikTok. Kejahatan yang dilakukan dengan pemalsuan video di TikTok yang mengklaim informasi sensasional seperti peristiwa besar, kejadian bencana, atau penemuan menarik. 4. Facebook. Membuat akun palsu yang menyerupai akun resmi perusahaan atau figur publik di Facebook. Mereka menggunakan foto profil, nama, dan informasi yang mirip dengan akun yang sah. Kemudian memposting konten yang menyesatkan atau mencoba menipu orang dengan mengklaim mereka bisa memberikan hadiah atau layanan tertentu. 5. Instagram. Di Instagram, pelaku kejahatan data for grade membuat akun palsu yang menirukan selebritas atau influencer terkenal untuk menawarkan produk atau layanan palsu. Metode penelitian. Untuk mendalami pengaruh data for grade terhadap keamanan dan akurasi informasi yang diterima oleh pengguna media sosial, penelitian ini akan menggunakan data kuantitatif dengan memakai kuesioner. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif yang dimana data dikumpulkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait pengaruh data for grade kepada keamanan dan akurasi informasi di media sosial. Metode penelitian. Jadi di sini itu lanjutan dari metode penelitian sebelumnya. Di sini ada yang kedua, langkah kedua yaitu populasi dan sampel.
2.1 di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian ini dilihat dari pengguna media sosial yang aktif di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, terus dan lain-lain. Pengguna media sosial yang dipilih karena rentan menjadi korban dari data forgery yang sering di platform-platform tersebut. Dan yang 2.2 atau sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari kelompok media sosial yang aktif. Penelitian ini akan melibatkan minimal 20 orang responden yang memiliki pengalaman menggunakan media sosial dan telah terpapar atau menjadi korban dari data forgery tersebut. Contohnya itu seperti penipuan pembelian barang online, itu kayak di Shopee, terus juga bisa kan di TikTok. Jadi kalau misalkan dia pesennya HP, datangnya itu kadang kayak batu, terus juga kadang kayak aqua gelas gitu. Nah, terus bisa juga pemalsuan identitas, kayak dia tuh nggak pakai nama asli, bisa jadi pakai nama orang buat kepribadiannya, kepentingan kepribadiannya dia sendiri. Dan selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Yang ketiga ya, langkah 3 dari metode penelitian. Di sini ada 3.1 identitas responden. Kita menyediakan kategori usia sesuai responden yang terdiri dari usia 12 sampai 25 tahun, lalu 26 sampai 39 tahun, dan 30 sampai 53 tahun, dan lebih dari usia yang ditampilkan. Selanjutnya 3.2 pengalaman dengan data forgery. Mengarah pertanyaan terkait, responden pernah mendengar, menemukan atau menjadi korban data forgery di media sosial, aplikasi apa yang sering menjadi aktivitas kejahatan tersebut, dan jenis data forgery yang dialami oleh responden, seperti contoh yang tadi. Terus untuk 3.3 dampak pada akurasi informasi. Jadi di sini itu pertanyaan berkaitan tingkat kepercayaan responden terhadap informasi yang telah disebarkan atau diterima di media sosial setelah terpapar data forgery. Ini bisa mencakup perubahan sikap atau nilai mereka terhadap berita atau informasi dari aplikasi media sosial yang biasa mereka gunakan. Untuk 3.4, strategi pencegahan dan perlindungan. Pertanyaan ini mengenai pendapat terhadap terjadinya data forgery serta langkah-langkah yang diambil oleh pengguna media sosial untuk melindungi diri terjadinya data forgery. Dan yang terakhir, untuk langkah keempat, yaitu ada prosedur pengumpulan data. Dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara online, gitu kan, melalui platform survei seperti Google Form, terus juga dan lain-lain. Responden diminta untuk mengisi dan menjawab setiap pertanyaan dengan jujur sesuai kebutuhan yang ada di kuesioner. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab hasil dan pembahasan. Dari sini untuk pembagian untuk kuesioner terbagi beberapa, yaitu dari 15 pertanyaan saya mengambil beberapa pertanyaan. Dari sini ada 2 gambar, yaitu dari diagram usia dan diagram media sosial 1. Di diagram usia ini terdapat untuk pertanyaan untuk menanyakan responden sekitar umur berapakah mereka. Di sini ada opsi, yaitu ada 4, yaitu 12 sampai 25 tahun, 26 sampai 39 tahun, 40 sampai 53 tahun, dan selanjutnya adalah lebih dari atas dari tahun umur yang saya sebutkan. Dari 24 responden yang menjawab, sebagian yang paling besar adalah 79,2% menyatakan bahwa mereka berumur sekitar 12 tahun sampai 25 tahun.
Selanjutnya adalah nomor 2 adalah seberapa sering Anda menggunakan platform media sosial, yang secara dilihatkan adalah 100% menyatakan setiap hari menggunakan media sosial. Yang kedua ini adalah untuk bagian memverifikasi pengalaman responden terhadap data forgery, yaitu pernahkah Anda menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan di media sosial. Hal ini berbentuk seperti bisa saja contohnya seperti di WhatsApp, memberikan link atau akses. Adapun juga membuat pesan seperti jadi toko publik atau semacamnya di Instagram maupun di TikTok. Dan semacamnya akses-akses atau permintaan dari kejahatan pelaku yang bisa memicu penipuan online maupun hacking dalam data pribadi kita. Dan di sini ada empat opsi, dan yang paling besar adalah menyebutkan kadang-kadang pernah merasakan atau menerima pesan permintaan yang mencurigakan dari media sosial, ya sekitar 45,8%. Yang keduanya adalah aplikasi apa yang sering Anda temukan pemalsuan data dan dokumen yang ditampilkan. Di sini saya ditampilkan ada 5 aplikasi, yaitu WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan responden dari 20% responden ini menyatakan yang paling besar ada 50% adalah WhatsApp. Jadi dari sini adalah WhatsApp ada termasuk aplikasi yang banyak mengalami penipuan atau online ataupun kejahatan yang dalam bentuk data forgery. Evaluasi pencegahan, dan di sini ada 2 tampilan. Yang itu ada 1, sejauh mana Anda menjadi kepentingan verifikasi informasi yang berada di media sosial sebelum membagikannya. Ini untuk mencakup para responden apakah sadar ataupun ada mempunyai pencegahan untuk aksi dari kejahatan yang marak terjadi di sosial media ini. Dari jawaban ini adalah ada 4 pertanyaan: sangat sadar, cukup sadar, kurang sadar, dan tidak sadar sama sekali. Dan di sini ada 87,5% menyatakan sangat sadar. Jadi dari respon 20% responden ini mengatakan bahwa mereka sadar apa yang terjadi sekarang ini yang bisa merugikan mereka maupun orang-orang lain, yang secara negara maupun secara individu, kelompok maupun negara pun. Ya, selanjutnya adalah bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mengatasi masalah pemalsuan data di media sosial. Di sini ada 5 pertanyaan, 5 opsi. Yang dari situ ada 1, menggunakan teknologi verifikasi lebih lanjut, meningkatkan kesadaran pengguna media sosial, memberikan sanksi yang lebih tegas pada pelaku. Semuanya benar. Yang terakhir adalah yang pendapat dari responden yang lebih mereka pendapatkan, yaitu adalah dikembangkan teknologi semacam mendeteksi pesan tersebut bersifat berbahaya atau tidak meningkatkan informasinya atau meningkatkan platformnya. Dari sini yang paling banyak dipilih dari responden adalah meningkatkan kesadaran pengguna media sosial yang sekitar 37,5%. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian kami ini, dapat disimpulkan bahwa aksi dari data forgery memiliki dampak yang sangat jelas terhadap keamanan dan akurasi informasi yang diterima oleh pengguna media sosial. Yang ini dalam bentuk praktik dari oknum kejahatan ini tidak hanya mengancam data-data informasi dari pengguna sosial media yang beredar di dunia maya, tapi juga merusak kepercayaan pengguna terhadap platform media sosial dalam bentuk berita informasi yang disajikan ataupun narasi maupun postingan yang mereka lihat di platform media sosial yang mereka gunakan selama ini. Dari hasil kuesioner ini terkumpul memang banyak pernah mengalami aksi kejahatan pemalsuan data di media sosial, yang terutama yang tadi yang kami tampilkan yang memang WhatsApp 50% termasuk yang besar, yang memang termasuk aplikasi yang mudah untuk digunakan dalam kejahatan maupun seperti menyebarkan berita palsu, link atau semacamnya. Tetapi masih banyak juga pengguna yang dari kuesioner
dari kuesioner kami ini sadar akan bahayanya dari data forgery ini yang selama ini marak terjadi di jaringan media sosial. Oleh karena itu, pentingnya untuk platform media sosial sekarang ini dan pengguna untuk meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegahkan data forgery guna untuk menjaga keamanan dan akurasi informasi yang beredar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlunya pemerintah saat ini meningkatkan regulasi dan kebijakan dari pihak-pihak yang seharusnya untuk tidak ada kejadian fenomena seperti ini lagi yang sekarang di negara kita sekarang mengalami hal ini berkali-kali di pemasukan data di media sosial. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah digunakan maupun bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.